3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rafiqo Uji dengan NIM akhir 025. Saya Zawa Nazala dengan NIM akhir 030. Saya Faras Faris Syafiq dengan NIM akhir 010. Akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai smart home. Ulang lagi di sini. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu smart home. Smart home itu konsep rumah yang dilengkapi berbagai teknologi otomatisasi dan kontrol pergerakan jarak jauh untuk memudahkan pengelolaan oleh user. Misalnya, kita di rumah nih, aduh lampu masih nyala, aku mau tidur, tapi susah nih. Karena smart home kita tinggal ini tepuk tangan kan, plak mati, anggap. Kalau mau nyalain lagi tinggal tepuk tangan. Dan kalau kita malas untuk membersihkan rumah, ada juga teknologi yang membantunya seperti Roomba dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu kelebihan dari smart home dibandingkan dengan rumah pada umumnya. Yang pertama adalah kenyamanan. Seperti yang saya sebutkan tadi, Anda bisa mematikan atau menyalakan lampu hanya dengan teknologi suara maupun menyalakan AC ataupun termostat secara otomatis. Yang kedua adalah Anda dapat menghemat energi yang ada di rumah Anda. Misalnya, kita keluar rumah, lupa matiin lampu. Tahu-tahu rumah kita pas kita udah kembali, itu udah mati. Karena si AI dari rumah tersebut sudah mematikan lampu tersebut untuk kita. Yang ketiga adalah keamanan. Keamanan apa ya? Diisi di keamanan itu maksudnya, misal di rumah kita terjadi, ada kompor lupa dimatiin nih. Api asapnya kena ke atas, keluarlah pemancar air, ya kan? Ya, keluar pemancar air sehingga si api tersebut mati, ataupun mengirimkan sensor kepada kita, ada sensor karbon dioksidanya, dan akan dinotifikasi kepada handphone kita sendiri. Yang keempat adalah hemat waktu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian malas atau buru-buru untuk membersihkan rumah, ada peralatan yang dapat membantu seperti Roomba dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah keselamatan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kayak yang api ataupun misalnya ada yang maling gitu kan, akan dinotifikasi kepada HP kita sendiri. Oke, lanjut. Kita akan menganalisis apa saja yang kita butuhkan untuk membuat sebuah smart home. Yang pertama ada hardware. Tentunya kita perlu sensor untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang teknologi kita tadi lakukan. Misalnya sensor suara, sensor suhu, maupun sensor apa lagi ya? Banyak lah. Yang kedua adalah IoT atau Internet of Things. Adalah teknologi yang tersambung oleh internet sehingga kita dapat menggerakkan secara jauh hanya dengan menggunakan aplikasi mobile dan sebagainya. Dan tentunya untuk menghubungkan Internet of Things dengan HP kita memerlukan router Wi-Fi yang menyebarkan Wi-Fi kepada teknologi dan HP kita sendiri. Yang kedua adalah software tentunya. Yang pertama, aplikasi mobile untuk menggerakkan teknologi-teknologi yang ada. Misalnya, lampu kita akan menurunkan secara perlahan-lahan dengan sebuah tombol. Dan juga ada operating system. Selain itu juga terdapat cloud service yang dapat menyimpan memori seperti yang dari video di CCTV agar tidak memenuhi penyimpanan yang ada di CCTV tersebut. Yang terakhir adalah brandware. Ini aja ya. Nah, brandware tentunya pemilik rumah akan menggerakkan teknologi-teknologi yang ada di smart home oleh dirinya sendiri. Apakah ada brandware lain selain pemilik rumah? Ada nggak guys? Nggak ada, ada gitu. Ada. Ya. Contohnya apa aja? Misalnya yang membuat hardware tersebut dan juga software. Dan pastinya ada yang menjaga keamanan smart home tersebut, yaitu cyber security, supaya tidak ada yang menghack softwarenya. Baik, selanjutnya kita membuat suatu inovasi dari smart home untuk masa depan yang bernama digital layouting house, di mana tujuannya untuk membuat sistem yang dapat memindahkan suatu posisi atau barang yang ada di dalam rumah
tanpa sentuhan atau dorongan dari tangan manusia. Nah, dalam membuat sistem ini kita memerlukan beberapa hal seperti hardware, software, dan juga firmware. Yang pertama ada hardware yang kita butuhkan, yaitu dari sistem robotikanya. Seperti gambar yang paling kanan ada robot manipulator dan juga sensor inframerah dan sensor kamera. Dimana kalau sensor itu fungsinya untuk kan kita mau mindahin suatu barang nih. Kalau misalkan dia bergerak tanpa ada sensornya, dia bisa menabrak atau merusak barang-barang di sekitarnya. Nah, sensor ini fungsinya untuk itu. Sedangkan kalau robot manipulator, dia itu lengan atau cakar yang bisa memindahkan barang seperti robot industri atau robot rumah tangga. Nah, selain itu tadi tujuan dari adanya smart home digital layouting house ini, yaitu kita bisa mengurangi biaya atau pengeluaran dalam rumah tangga, karena kan kalau misalkan barang-barangnya berat atau banyak, biasanya seseorang membutuhkan suatu jasa untuk memindahkannya. Nah, jasa tersebut perlu dibayarkan. Nah, kalau misalkan kita punya yang namanya digital layouting house ini, kita hanya mengeluarkan satu kali biaya untuk membelinya saja, tapi kita tidak perlu mengeluarkan biaya berulang seperti untuk membayar jasa orang tambahan. Nah, kemudian sistem ini juga bisa membuat kita berinovasi gitu, kayak misalkan kita punya ide nih, kita mau memindahkan suatu atau merubah posisi ruangan di rumah kita. Nah, kita bisa memvisualisasikannya langsung dengan adanya digital layouting house. Nah, hardware yang lain selain tadi robot manipulator dan sensor, ada juga WiFi dan Bluetooth untuk komunikasi antar robot dengan penggunanya. Nah, selain itu juga ada IoT. Yang kedua, kita juga butuh yang namanya software. Seperti di sini contohnya robot operating system, di mana membantu kita membangun dan menggunakan kembali kode antar aplikasi robotika. Yang kedua, ada juga yang namanya software control robot untuk mengontrol gerakan robot untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Selain itu, software yang nggak ada di sini juga, tapi penting, salah satunya ada aplikasi mobile atau website, juga software desain interior. Nah, dalam membangun smart home digital layouting house ini, kita juga membutuhkan brandware, di mana terbagi menjadi dua, yaitu tim pengembangan dan juga penggunanya. Yang pertama, dalam tim pengembangan kita membutuhkan insinyur robotika, di mana dia itu ahli dalam membangun dan mengimplementasikan robot robotika. Nah, yang kedua ada ahli pengolahan gambar, ada juga pengembangan AI yang dimana dia itu merencanakan tindakan robot, dan juga desainer yang mengelola layouting rumahnya. Selanjutnya untuk pengguna akhir, brainware dari pengguna akhir itu ya dia pengguna yang menggunakan sistem dari digital layouting house yang sudah dibuat ini gitu. Itu inovasi pertama dari smart home. Selanjutnya ada inovasi kedua. Selanjutnya saya akan mengenalkan inovasi kedua, yaitu konsep smart wall. Yang dimana ini tuh adalah sebuah inovasi untuk tembok pintar yang ada di rumah. Daripada kita memasang tembok biasa di rumah, lebih baik kita memasang tembok pintar di rumah. Kenapa? Agar rumah kita tuh terjaga suhu di dalamnya, terus dapat warnanya dapat berubah-ubah agar kita tidak selalu mengecat. Terus misalnya kalau kita lagi galau, tinggal dirubah temanya lagi hujan atau apapun. Lalu smart wall ini juga dapat menghasilkan energi karena dia menyerap panas dari luar untuk dikonversi menjadi energi. Entah bagaimana nantinya, intinya ini adalah sebuah inovasi agar tembok ini lebih berguna daripada sekedar hanya tembok biasa. Lalu hardware atau software dan firmware yang diperlukan untuk inovasi ini, yang pertama itu sensor suhu. Sensor suhu ini kenapa? Karena sesuai dari yang pertama disebutkan, untuk mengatur suhu. Dimana jika di dalam ruangannya sedang panas, maka suhu di dalam ruangan akan didinginkan, dan jika di dalam ruangannya dingin, maka suhu di dalam ruangannya akan dinaikkan hingga hangat.
Lalu yang kedua layar e-ink. Kenapa layar e-ink? Karena layar e-ink ini tuh lebih hemat energi karena tidak memerlukan energi terus-menerus untuk menampilkan warnanya, karena di dalamnya itu ada seperti magnetis gitu untuk memancarkan warnanya. Yang kedua, chip controller, tentunya untuk mengatur layar ini dan suhu dan sensor suhunya. Yang kedua, yang diperlukan untuk mengembangkan smartphone ini adalah software. Seperti yang sebelumnya, untuk mengubah warna tembok, suhu yang dapat diatur, tentunya perlu dikendalikan oleh aplikasi atau software kendali yang offline, yang dimana kita dapat mengatur preferensi warna temboknya melalui HP, smartphone, ya seperti itu. Dan yang ketiga adalah brainware-nya, tentunya pengguna teknologi, yaitu penghuni rumahnya yang ingin rumahnya itu merasa lebih pintar. Jadi ya begitu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.